Tidak terima kendaraannya disalip saat melintas di Jalan Sudirman, Kecamatan Rumbai, Pesisir Pekanbaru Riau. Seorang pria paruh baya memukul seorang sopir truk angkutan gas LPG yang melakukan aksinya menggunakan pisau sangkur. Korban mengalami luka robek di kepala dan mendapat 8 jahitan. Selain informasi tadi, kami akan hadirkan informasi lain dari tanah air dan mancanegara. Saya Diana Valencia, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Sejumlah pekerjaan rumah terkait pertahanan diwariskan Presiden Joko Widodo kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Modernisasi TNI, profesionalisme TNI hingga kondisi geopolitik yang memanas harus menjadi perhatian Prabowo. 1 bulan lagi, negara kita akan memiliki pemimpin baru melanjutkan pemerintahan Indonesia. Estafet kepemimpinan akan berlanjut dari Presiden Joko Widodo ke tangan Prabowo Subianto. Namun, seperti sebelumnya, setiap pemimpin yang naik tahta tak akan bisa luput dari janji-janji yang kelak akan ditagih selama masa pemerintahannya. Unjuk rasa mahasiswa di Bundaran Patung Kuda jelang perakhirnya masa jabatan Presiden Joko Widodo berujung ricuh. Masa yang ingin melakukan aksi unjuk rasa di depan istana tidak diberi akses oleh aparat kepolisian. Sementara aktivis jaringan solidaritas korban untuk keadilan Sumarsih menyuarakan kritik tajam dalam aksi Kamisan terakhir di era Presiden Jokowi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Tamu VVIP dari sejumlah negara sahabat telah berdatangan di Bandara Soekarno-Hatta dan Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Sejumlah pesawat tempur TNI AU juga melakukan patroli udara menyambut datangnya tamu-tamu negara. Dan kami sudah terhubung dengan produser lapangan CNN Indonesia Diego Basro di Bandara Soekarno-Hatta. Presiden Joko Widodo berpamitan kepada Kabinet Indonesia Maju dalam acara makan siang bersama di Istana Negara, Jakarta, Jumat siang. Jokowi mengucapkan terima kasih pada jajaran kabinetnya atas dukungan dan kerja keras yang diberikan. 2 periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo sejumlah capaian diraih. Salah satu yang paling banyak adalah di bidang infrastruktur. Anggaran infrastruktur selama 10 tahun Jokowi mencapai ribuan triliun rupiah. Lalu apa saja capaian pembangunan infrastruktur dalam kepemimpinan Jokowi? Berikut informasinya untuk Anda. Keinformasi lainnya, rudal Rusia menghantam wilayah Odessa di Ukraina pada Sabtu. Insiden ini mengakibatkan kebakaran di sejumlah tempat. Sementara itu, Israel berkomitmen untuk melakukan gencatan senjata di Gaza dan Lebanon, usai menanggapi kematian pemimpin Hamas, Yahya Sinwar. Bagaimana Prabowo Gibran mampu memberikan kebijakan yang efektif? Janji Presiden Joko Widodo selama 2 periode pemerintahan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 7% belum tercapai. Kini penerusnya Prabowo Gibran punya target 8% dalam 5 tahun di tengah kondisi dinamika dan stagnansi ekonomi global. Lantas bagaimana keduanya mampu memberikan kebijakan yang efektif dan efisien untuk penyerapan tenaga kerja dan mendorong daya beli masyarakat? Berikut informasinya untuk Anda. Berbagai spanduk ucapan terima kasih Jokowi terpasang di berbagai jalan utama dan videotron klaim keberhasilan dari berbagai sisi dipamerkan, tak luput juga dari sisi ekonomi. Di sisi lain, data BPS menunjukkan penurunan populasi kelas menengah, jadi calon kelas menengah dan kelompok rentan menurun cukup signifikan. Lalu benarkah capaian ekonomi dan pembangunan era Jokowi telah dinikmati semua lapis masyarakat? Kita akan membahasnya dengan ekonom sekaligus Direktur Riset Kor Peter Abdullah. Selamat sore Bang Peter. Sejak kemenangannya sebagai Presiden terpilih Republik Indonesia, Prabowo Subianto telah mengisyaratkan fokus yang kuat pada kebijakan luar negeri, mengindikasikan pergeseran dari pendekatan pendahulunya Joko Widodo. Lantas pendekatan proaktif Prabowo dalam diplomasi internasional mencerminkan visi apa untuk peran global Indonesia? Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom. Debat perdana calon gubernur wakil gubernur Jawa Timur pertama kali digelar di Surabaya, Jawa Timur, mengusung tema kebutuhan dasar dengan subtema seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan lain-lain. Debat antar 3 Serikandi calon gubernur Jawa Timur berlangsung seru, terutama saat para calon gubernur membahas tema tentang kesehatan. Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.
Tidak terima kendaraan disalip, seorang pria Parubaya di Pekanbaru Riau memukul seorang sopir truk angkutan gas LPG menggunakan pisau sangkur di Labuhan Batu, Sumatera Utara. Seorang anak tega menganiaya kedua orang tuanya dengan senjata tajam. Diduga pelaku dalam pengaruh minuman keras. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom malam hari ini. Saya Diana Valencia. Sampai jumpa.